حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا قرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح المؤلف شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فرائض الوضوء وأقوال الأئمة فيها. إذا قمتم إذا نويتم بني الإسلام على النظافة. الثاني إذا قمتم أي وأنتم محدثون فالوضوء سبب لغفران الذنوب. الثالث إذا قمتم لكل صلاة فالوضوء تدعى أمتي غير غر محجل كان يتوضأ لكل صلاة إلا يوم الفتح صلاها بوضوء واحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المائدة الآية السادسة. اتفق الفقهاء على أن فرائض الوضوء في الآية الكريمة 4 فرائض ظاهرة. 4 فرائض لم يزد أبو حنيفة عليها. 5 فرائض زاد مالك وشافعي النية. 6 فرائض زاد مالك وأحمد الموالاة الفورية. 7 فرائض زاد مالك دلك الأعضاء. 8 فرائض زاد الشافعي وأحمد الترتيب. النية شرط في صحة الوضوء. قال الجمهور مالك وشافعي وأحمد هي شرط في صحة الوضوء بدون النية تبطل الصلاة. قال أبو حنيفة النية ليست بشرط في صحة الصلاة. دليل مالك وشافعي وأحمد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. دليل أبي حنيفة قياس عقلي. هل هذه العبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ وذلك أن يجمع بين العبادة والنظافة. والراجح عندي رأي الجمهور، وذلك أولا لأنه معه النص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. البينة الآية 5. ثانيا الحديث المروي أن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين. ثالثا لو نسي الإنسان النية فالمخرج عن أبي حنيفة. Sampai di sini. Kita ini akan bahas ya terkait dengan perbandingan fikih
dalam kaitan dengan persoalan wudu. Jadi kita membahasnya enggak dari awal ya, tetapi kita ambil potongan-potongan yang penting saja. Nah, di antara bagian dari toharoh yang penting adalah terkait dengan wudu yang kita sering lakukan sehari-hari. Nah, bagaimana pandangan 4 mazhab terkait dengan persoalan wudu? Nah, perlu kita pahami juga bahwa dalam kaitan ini yang menjadi fokus itu adalah 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi 4 mazhab ini yang menjadi fokus pada kajian fikih perbandingan kita. Dan kita menggunakan kitab ini karena kitab ini adalah meringkas dari perbedaan-perbedaan fikih. Kalau kita pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu terlalu panjang, terlalu luas pembahasannya. Jadi kita ambil kesimpulannya. Ini adalah resume ringkasan. Tapi nanti kita akan jelaskan. Faraidu itu jamak dari faridoh, yang dalam bahasa Arab artinya kewajiban, fardu. Nanti di kalangan madhab itu ada perbedaan antara wajib dan fardu. Abu Hanifah membedakan antara wajib dan fardu, sementara 4 imam dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak membedakan. Nanti ada pengaruhnya nanti dalam persoalan fikih. Faraidul wudu'i, fardu wudu itu, wa aqwalul a'immati, aqwal itu jamak dari kata qaulun, artinya pendapat. Jamaknya aqwalun. Sama dengan fi'lun, jamaknya af'alun. Amalun, jamaknya a'malun. Nah, qaulun jamaknya aqwalun. Artinya pandangan atau perkataan atau pendapat, itu sama. Al-a'immati itu jamak dari imam. Imam itu di sini maksudnya adalah imam madhab. Jamaknya adalah a'immah. Fiha, haknya ini kembali kepada persoalan fardu wudu. Jadi kalau kita artikan, kita sambil belajar bahasa Arab ya, mudah-mudahan Allah bukakan ya pikiran dan hati kita sehingga mudah memahami bahasa Arab sedikit-sedikit lah. Faraidul wudu'i wa aqwalul a'immati fiha, fardu wudu dan pandangan para imam madhab terkait dengan fardu wudu itu. Jadi yang kita akan bahas adalah terkait dengan apa yang wajib dilaksanakan dalam wudu, atau apa yang perlu dilakukan pada saat melaksanakan wudu. Nah, muallif hadzal kitab, penulis kitab ini, dia mulai dengan ayat. Yang ayat ini adalah menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang ada di bawah itu, yang diambil potongannya, karena potongan ini yang nanti menimbulkan perbedaan pendapat. Potongan ayat itu adalah idza qumtum. Coba dilihat di bawah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu ada kata idza qumtum. Nanti di sini akan menimbulkan perbedaan pendapat ini terkait dengan persoalan niat. Nah, yang pertama, penafsiran dari idza qumtum adalah idza nawaitum, apabila kalian berniat, berkehendak untuk melaksanakan sholat. Lalu di sini dijelaskan, buniyal islamu ala nadhafati, Islam itu dibangun berdasarkan atau pada kebersihan. Itu penjelasannya, kita nggak perlu bahas lah. Yang kedua, ada yang menafsirkan idza qumtum itu ai wa antum muhdatsuna, yaitu Anda dalam keadaan hadas. Jadi bedakan antara hadas dan najis itu dalam fikih. Kalau hadas itu Anda dalam keadaan kotor tapi maknawi nggak kelihatan, itu namanya hadas. Tapi kalau najis kelihatan tuh bentuknya, itu najis tuh. Misalnya kotoran sapi, itu najis. Nah, hadas itu nanti ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu apa? Misalnya
suami istri berhubungan, maka dia dalam keadaan berhadas besar. Atau misalnya seorang bermimpi basah, itu hadas besar. Nah, hadas besar itu dihilangkan dengan apa? Mandi janabah, mandi junub. Itu namanya hadas ya. Nah, hadas kecil itu adalah ketika dia ingin melaksanakan salat, maka dia harus berwudu karena dia masih ada hadas kecil. Maka salah satu yang menghilangkan hadas kecil adalah wudu. Kalau tidak ketemu air, maka alternatifnya adalah dengan tayamum. Jadi tayamum itu bukan syariat utama, tapi syariat pengganti. Kalau tidak ada air, ya tayamum. Maka berlaku nanti bagaimana cara melakukan tayamum dan apa debu-debu yang bisa digunakan. Jangan di pesawat itu mencoba pakai bedak, nggak bisa itu. Itu namanya salah kaprah dalam memahami tayamum. Fal wudu'u sababun li ghufranid dzunub. Karena fa di sini diartikan karena ya, bukan maka. Bukan. Karena kata fa itu maknanya banyak tuh. Di sini kita artikan karena. Kenapa? Ya, fa ini li ta'lil. Karena bukan li anna, tapi fa. Dan misalnya bilangnya begini. Saya belajar, ana ata'allam fa'anjad. Saya belajar, maka saya lulus. Oleh karena itu saya lulus. Jadi dia jawab syarat gitu. Bisa menjadi jawab dia. Jawab dari kalimat sebelumnya, tapi di sini adalah li ta'lil. Kalau diartikan karena wudu itu adalah sebab untuk menghapus dosa. Karena hadas kecil itu bisa dihapus dengan wudu, dan wudu ini adalah sebab menghapus segala dosa. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga adalah idza kumtum, maksudnya adalah apabila Anda ingin melaksanakan likulli sholatin, setiap sholat, fal wudu, maka dia harus melakukan wudu. Maka ini fal jawab. Jawab dari mana? Idza. Nah, dalilnya adalah tud'a ummati gurrun muhajjalun. Umatku itu nanti akan dipanggil dalam keadaan gurrun muhajjalun. Gurrun muhajjalun itu artinya mukanya bersih, dahinya bersih, semuanya bersih. Kenapa? Min atharil wudu. Karena bekas dari wudu yang dia lakukan. Jadi orang Islam nanti pada saat ketika di hari kiamat, ketika dibangkitkan, itu kelihatan identitasnya itu. Bersih dia. Maka Nabi mengenali umatnya itu, dikenali umatnya. Kenapa? Karena ada tandanya adalah bekas wudu. Maka kalau orang tidak pernah sholat sama sekali, sulit ditandai oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak ada bekas wudu. Karena yatawaddau li kulli salatin. Nabi itu selalu melakukan wudu setiap sholat. Jadi setiap sholat Nabi wudu ulang. Kita kan kadang-kadang satu wudu untuk beberapa sholat. Nabi itu setiap melaksanakan sholat dia wudu, jadi memperbaharui wudunya. Kecuali illa yaumal fathi sallaha biwudu'in wahidin. Kecuali pada saat ketika hari penaklukan kota Makkah. Jadi kota Makkah itu pernah ditaklukkan. Nah, Nabi sholat dengan satu wudu. Jadi satu wudu digunakan untuk melaksanakan beberapa sholat fardu, termasuk sholat sunnah. Nanti kita akan jelaskan itu bagaimana perbedaan pendapat karangan para ulama ini. Memang belajar ini harus sabar juga, karena ini pelajaran kelas tinggi juga ya. Kalau dalam kursus itu tingkatan advance, kan ada basic, intermediate, advance. Dia advance dia. Kenapa? Karena harus sudah punya fikih dasar. Fikih dasarnya itu ya fikih Syafi'i. Nah, nanti kita akan lebih fokus penekanannya ke Syafi'i, tapi juga menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab. Nah, di sini dilanjutkan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, idza qumtum, maksudnya idza aradtum, kalau kalian ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian
dan tangan kalian sampai siku. Ini apa namanya siku ya? Marafiq. Ya, marafiq ini siku ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Jadi bukan usap kaki, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ayat surat Al-Maidah ayat 6 ini dijadikan dasar terkait dengan fardu wudu. Di sini ada beberapa anggota badan yang wajib dibasuh. Kira-kira apa aja itu? Yang pertama, muka, tangan, kepala, kaki. Berarti ada berapa? 4. Nah, jadi ada 4 anggota badan yang wajib dibasuh. Kalau itu tidak dibasuh dalam wudu, maka wudunya batal. Nah, di sini nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan jelaskan di sini. Nanti terkait dengan niat dalam wudu itu termasuk syarat atau bukan. Nanti akan pengaruh kepada fikihnya. Ittafaqal fuqaha'u ala anna, ittafaqa itu artinya sepakat. Al-fuqaha'u artinya ahli fikih. Al-fuqaha itu jamak dari faqihun, jamaknya fuqaha. Para ahli fikih sepakat tentang apa? Ala anna faraidal wudu'i fil ayatil karimah arba'u faraida dhahiratun. Sepakat bahwa fardu wudu di dalam ayat sebelumnya itu, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, itu ada 4 kewajiban anggota badan yang harus dibasuh. Arba'u faraida dhahiratun, jelas tertulis di dalam Al-Quran ada 4. Nah, yang pertama arba'u faraid, 4 anggota badan yang dibasuh itu lam yazid Abu Hanifah ta'alihah. Abu Hanifah tidak menambahkan. Jadi kata Abu Hanifah, fardu wudu itu ada 4. Yang pertama membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan membasuh kaki 4. Niat gimana? Niat enggak masuk. Tertib gimana? Enggak masuk. Nanti kita jelaskan tuh kenapa bisa seperti itu. Khamsu faraid, 5. Zada Malik wa Syafi'i an-niyah. Imam Malik dan Imam Syafi'i menambahkan niat. 5. Nanti bertambah lagi tuh. Sittu faraid, 6 yang wajib dibasuh. Zada Malik wa Ahmad al-muwalatu al-fawriyah. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini adalah pendiri mazhab Hambali. Kalau Malik pendiri mazhab Maliki. Dia tambahkan al-muwalat al-fawriyah. Itu harus berurutan. Tidak boleh ada jeda. Misalnya dia wudu habis basuh muka dipanggil sama ibunya. Dia datang. Lama baru kembali lagi dilanjutkan dengan tangan. Enggak boleh. Kata mazhab Malik atau Imam Malik itu enggak boleh. Dia harus berurutan tanpa ada jeda. Maka disebut dengan al-fawriyah. Al-fawriyah itu artinya segera. Faur itu artinya segera. Sab'u faraid, 4 fardu, 7 fardu. Zada Malik dalkul a'dha. Imam Malik menambahkan anggota badan bukan cuma dibasuh tapi diusap. Nanti saya akan jelaskan. Ini kita baca dulu. Samanu faraid, 8 fardu. Zada Syafi'i wa Ahmad at-tartib. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menambahkan harus tertib. Jadi kalau kita beri kesimpulan, mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu pendiri mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi itu banyak ada di wilayah Turki, Asia Tengah itu mazhab Hanafi itu. Seperti Bukhara, Afghanistan itu masuk mazhabnya mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Maliki adanya di mana? Afrika Utara. Afrika Utara atau Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Libya. Itu mazhabnya Maliki. Kalau mazhabnya Hambali di mana? Saudi Arabia sama di Kuwait. Enggak lebih. Mazhab Syafi'i luas dari Mesir, kemudian Hadramaut. Kalau India masuk, India, Pakistan, Bangladesh itu mazhabnya Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i sampai Asia Tenggara itu mazhabnya Syafi'i. Dibawa oleh siapa?
para habaib ulama dari Hadramaut, mazhabnya Syafi'i. Makanya kalau tanya habaib mazhabnya apa? Syafi'i lah pasti. Nggak mungkin tidak Syafi'i. Coba tanya habaib-habib itu yang ceramah-ceramah, mazhabnya apa? Pasti jawabnya apa? Syafi'i. Nah, jadi Imam Abu Hanifah fardu wudu cuma 4. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kaki. Udah, nggak ada niat, nggak perlu. Kalau Anda nggak niat, nggak apa-apa, sah itu. Menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dulu, Imam Malik, karena yang kedua Imam Malik. Mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki itu 7. Fardu wudu itu 7. Pertama niat, kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala, yang kelima basuh kaki, yang keenam mualat dulu. Mualat itu harus berurutan, tidak boleh ada jeda. Ketujuh, tertib, tidak boleh dibolak-balik. Saya mau kaki dulu nanti baru muka, nggak boleh. Harus tertib, berurutan. Kalau mualat itu maksudnya jangan ada jeda fauriyah. Itu jangan ada jeda sama sekali. Mazhab Syafi'i berapa? 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib. Berarti mazhab Syafi'i 6. Mazhab Hambali 7. Sama dengan mazhab Maliki. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi di antara pendapat-pendapat itu yang berbeda secara ekstrim dengan yang lainnya itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hampir sama, niat itu menjadi syarat sahnya wudu. Nah, kita akan lihat nih kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan bukan syarat wudu. Jadi ini pelajaran kelas tinggi nih. Jadi kita akan mempelajari sebab perbedaan pendapat supaya kita nanti toleran, enggak menyalahkan orang itu. Karena nanti kalau pergi haji, umroh, itu banyak perbedaan-perbedaan orang itu dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu. Nah, kita akan bahas ini. An-niyatu syartun fi sihhatil wudu. Niat itu adalah syarat dalam kesahan wudu. Siapa yang mengatakan? Qala al-jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmadu hiya syartun fi sihhatil wudu. Berkata mayoritas ulama, siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa niat itu adalah hiya syartun fi sihhatil wudu. Sebagai syarat dalam sahnya wudu. Bidunin niyati tabtulus sholatu. Tanpa niat maka sholatnya menjadi batal. Ini kata siapa? Jumhur. Jadi jumhur ulama mengatakan, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan niat dalam wudu itu syarat. Kalau Anda tidak niat maka wudunya batal. Dalilnya mana? Dalilnya adalah yang pertama ayat yang disebutkan di atas, idza nawaitum itu, yang kemudian diperkuat dengan surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Mereka tidak diperintahkan untuk melakukan ibadah kecuali mengikhlaskan dalam ibadahnya itu ikhlas. Jadi niat harus ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan muncul pertanyaan, niat itu di mana? Di hati. Boleh nggak diucapkan? Nah, perbedaan pendapat lagi. Kira-kira kalau saya mengucapkan usolli fardhu dhuhri itu gimana? Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Malik mengatakan makruh. Nah, itu nanti perbedaan dalam talaffuz bin niyah, perbedaan dalam melafalkan niat. Itu nanti kita akan bahas berikutnya lah. Dalil Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dalil Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pada saat ketika mengatakan niat itu adalah syarat sahnya wudu, selain ayat Quran yang saya bacakan tadi ditambah dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Hadis ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan hadis ini hadis sahih.
Ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalilnya ini hadis bahwa semua perbuatan itu bisa diterima tidaknya, standarnya adalah niatnya. Bisa dipahami ya? Itu menurut tiga mazhab. Lalu bagaimana dengan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa niat itu bukan syarat sahnya sholat atau syarat sahnya wudu. Artinya apa? Kalau Anda tidak melakukan niat dalam wudu dan juga dalam sholat sama, maka tidak ada masalah. Sholat wudunya tetap sah. Menurut siapa itu? Imam Abu Hanifah. Apa dasarnya? Imam Abu Hanifah juga punya argumen. Nah, ini persoalannya. Jadi antara empat mazhab itu masing-masing punya argumen. Argumennya apa? Yang pertama, tidak ada satu nas pun dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa niat itu fardu. Ayat yang tadi disebutkan itu tidak menjelaskan persoalan niat itu. Yang dijelaskan itu adalah 4 anggota badan yang dibasuh, yang diusap. Kata siapa? Imam Abu Hanifah. Ada nggak di situ niat? Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada. Yang kedua, hadis tuh gimana? Innamal a'malu binniyat itu hadis. Kata Imam Abu Hanifah, hadis ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Maksudnya apa? Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh 40 setiap tingkatan. Sahabat 40 orang meriwayatkan. Tabi'in. Bisa dipahami nggak? Sahabat, tabi'in. Bisa dipahami ya? Jadi ada kelompok sahabat tuh. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu namanya kelompok tabaqah. Nah, kata ulama hadis yang disebut dengan hadis mutawatir itu adalah hadis yang masing-masing tingkatan itu tidak kurang dari 40 hadis meriwayatkan itu. Namanya hadis mutawatir. Kalau kurang dari 40 namanya hadis ahad. Jadi paham ya? Ini ilmu hadis ya, masuk ilmu hadis. Hadis ahad. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau itu diriwayatkan oleh hadis ahad yang diriwayatkan kurang dari 40 orang, maka itu tidak fardu tapi wajib. Nah, ini juga perbedaan antara fardu dan wajib. Kata Imam Abu Hanifah, fardu itu adalah ketentuan yang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis mutawatir, itu fardu. Sementara kalau dalilnya adalah hadis ahad, maka dia jadi wajib. Contoh, dia beri contoh ini. Misalnya membaca Quran dalam sholat, kata Imam Abu Hanifah itu fardu. Karena dalilnya Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca ayat-ayat yang mudah yang kamu baca. Lalu semua ayat Quran enggak apa-apa. Tidak harus Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah cuma wajib aja. Kalau Anda ganti selain Al-Fatihah dengan surat lain enggak apa-apa. Kata siapa? Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Imam Abu Hanifah, hadisnya ahad. Jadi hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil untuk membuat sesuatu menjadi fardu. Maka dia boleh tidak dipakai, tetapi yang utama memakai surah Al-Fatihah. Utama. Tapi tidak harus. Tapi kalau 3 mazhab lain itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, harus surat Al-Fatihah. Kalau Anda mau sholat, harus membaca surat Al-Fatihah. Itu perbedaannya di situ antara fardu dan wajib. Ya awal mulanya agak bingung-bingung ya. Tapi nanti juga terbuka itu dikit-dikit tuh. Karatannya terbuka sedikit-sedikit. Karena saya waktu belajar perbandingan mazhab juga udah pusing juga ini. Tapi lama-lama terbuka. Artinya apa? Ternyata Islam itu kaya. Kaya dengan ilmu. Tapi kita harus pelajari sedikit-sedikit. Nah, kita lanjutkan. Apa dalil yang kedua? Kata Imam Abu Hanifah, hadis yang disebutkan para 3 ulama madhab itu bukan menjadi dasar untuk mengatakan adanya niat sebagai fardu, tapi sunnah saja. Kata Imam Abu Hanifah, Anda mau niat sunnah aja, tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau 3 mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali harus niat. Kalau tidak niat batal wudu, berarti batal sholat. Bisa dipahami ya. Yang kedua, Imam Abu Hanifah itu mengkiaskan masalah wudu dengan masalah ibadah yang lain seperti menutup aurat. Orang kalau menutup aurat itu perlu niat nggak?
Nggak perlu. Untuk harus niat, nggak perlu. Kemudian kalau mau istinja perlu niat nggak? Nggak perlu kata Imam Abu Hanifah. Nah sama dikiaskan begitu katanya. Dalilnya masuk akal. Yang keempat, wudu ini kata Imam Abu Hanifah itu hanya wasilah saja. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk melaksanakan sholat. Yang utama apanya? Sholat atau wudunya? Sholatnya. Sementara wudu itu dia hanya wasilah untuk melaksanakan sholat. Maka yang perlu niat sholat, bukan wudu. Tapi dibantah oleh 3 mazhab mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Kalau tujuannya sholat itu adalah penting, maka wasilah untuk menyampaikan kepada sholat menjadi penting. Maksudnya apa? Sholat ini penting. Tidak mungkin bisa melaksanakan sholat tanpa tohar, maka tohar menjadi penting. Gitu. Namanya lil wasail hukmul maqasid. Wasilah kedudukannya sama dengan tujuan. Maka kalau maqasidnya, tujuannya perlu niat, maka wasilah juga perlu niat. Sama dengan orang mau betuli genteng. Butuh apa? Anda kalau mau naik ke atas butuh apa? Tangga. Kalau seandainya rumah ini yang bocor, tidak dibetuli, kira-kira mengganggu nggak? Mengganggu kalau hujan, bocor, mengganggu kenyamanan. Maka membetulkan genteng yang bocor menjadi wajib untuk menghilangkan ketidaknyamanan di dalam rumah. Tapi tidak mungkin Anda bisa membetuli genteng yang bocor itu tanpa ada tangga. Maka keberadaan tangga menjadi wajib karena membetulkan genteng supaya hidup kita lebih nyaman itu wajib. Maka keberadaan tangga menjadi wajib. Itu namanya lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu sama pentingnya dengan tujuan. Itu nanti bisa dijadikan dasar untuk apa aja. Misalnya bangun musola. Kenapa bangun musola itu menjadi penting? Wajib. Karena sholatnya wajib. Maka orang melaksanakan sholat untuk jamaah tepatnya di musola, maka menjadi wajib itu dibangun. Begitu dia. Jadi cara mengkiaskannya begitu logika. Nah sekarang kita lihat bagaimana pandangan penulis kitab ini di halaman 17 berikutnya itu. Warajihu indi, pendapat yang paling kuat. Rajih itu kuat. Kalau pendapat lemah namanya marjuh. Qaulun rajihun, pendapat yang kuat. Kalau qaulun marjuhun, pendapat yang lemah. Kata penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamadah, dia mengatakan wa rajihu indi ra'yul jumhur, yang paling kuat di antara pendapat para ulama-ulama tadi di atas, ra'yul jumhur, yaitu pendapatnya siapa? Mayoritas ulama. Siapa mayoritas ulama? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pendapatnya? Dasarnya adalah li'anna ma'ahu an-nas, karena dalam pendapat itu ada nas yang digunakan. Nasnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Dalilnya itu mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, atau mengikhlaskan kepada Allah agama, keberagaman dan ibadah. Artinya apa? Syaratnya ikhlas. Ikhlas itu adalah niat. Jadi niat menjadi wajib, menjadi fardu. Yang kedua hadis al-haditsul marwiyu an Umar radhiyallahu anhu wa huwa fi sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya sahih. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kitabnya itu dianggap kitab muktabar dalam hadis, maka hadis-hadis yang diriwayatkan kedua imam ini adalah hadis-hadis sahih. Maka hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis sahih, dan itu jadikan dalil. Yang ketiga kata penulis kitab ini, lau nasiyal insanu an-niyata, kalau orang lupa niat, fal makhraju, maka solusinya adalah, makhraj itu solusi, an Abi Hanifah, maka solusinya bisa mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Tiba intinya lupa niatnya tuh, lupa niat, udah dianggap sah sajalah. Kita beralih kepada siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Boleh intiqal mazhab ilal mazhab. Jadi boleh pindah dari satu mazhab ke mazhab lain menurut dia ya. Tapi kalau menurut mazhab tetap harus diulangi karena itu dianggap tidak sah. Tapi menurut
pengarang kitab ini, kalau dia lupa niat, udah anggap aja itu sah. Karena apa? Mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan niat bukan menjadi syarat. Al-makhraj, makhraj itu jamaknya makharij. Makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Tapi di sini makhraj artinya solusinya. Solusinya begitu. Menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang setelah niat itu kita masukkan tangan ke dalam bejana sebelum kita berwudu. Bagaimana nanti pendapat para ulama di situ? Saya pikir sampai sini dulu ya. Kita satu-satu poin aja lah supaya nanti mudah dipahami. Kalau banyak dibahas, banyak dilupa. Kalau satu yang dibahas, paling cuma satu yang dilupa kan. Kalau tidak ada yang dibahas, tidak ada yang dilupa. Maka kita satu pertemuan, satu pembahasan supaya mudah dipahami. Saya pikir untuk pertemuan kita malam ini, kajian kita lebih pada niat dulu yang ada dalam wudu. Insya Allah nanti berkembang kepada hal-hal yang terkait dengan sunnah wudu dan fardu wudu. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.